I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai hukum dasar kimia yang menjadi dasar untuk konsep perkembangan konsep mol dan stoikiometri yang akan kita bahas pada bagian yang terpisah. Yang pertama ini untuk hukum dasar kimia adalah hukum kekekalan massa. Ya, hukum kekekalan massa ini digagas oleh Lavoisier. Kemudian yang kedua adalah hukum perbandingan tetap digagas oleh Proust. Yang ketiga hukum perbandingan berganda digagas oleh Dalton. Yang keempat hukum perbandingan volume digagas oleh Gay-Lussac. Yang kelima hipotesis yang digagas oleh Avogadro. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang digagas oleh Lavoisier. Ya, dia bilang bahwa massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Jadi massa total zat sebelum bereaksi pasti sama dengan massa total zat sesudah reaksi. Di sini dapat dilihat contohnya adalah baking soda atau soda kue ditambah vinegar. Vinegar itu adalah cuka. Mula-mula 3,861 gram ditimbang ya, ditutup dengan karet balon. Setelah bereaksi, kita lihat di sini ada gas yang terbentuk, tapi total dari masanya tetap 3,861 gram. Ya, sampai akhir reaksi pun tetap 3,861 gram. Dapat lihat di sini. Jadi menurut Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu pasti sama. Ya, di sini kita belum bisa membedakan massa zat setelah reaksi itu apakah semuanya produk atau produk plus sisa dari reaksi. Pokoknya massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Yang kedua, mengenai hukum perbandingan tetap yang digagas oleh Joseph Proust. Dia melakukan percobaan mereaksikan hidrogen dengan oksigen menghasilkan air ya. Di sini dapat dilihat jika 1 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen, ternyata terbentuk air 9 gram dan tidak ada yang sisa. Ya, jadi di sini dapat dilihat bahwa perbandingan massa hidrogen dengan oksigen, ya, hidrogen direaksikan dengan oksigen membentuk air H2O. Perbandingannya selalu 1 banding 8 banding 9 ya. Ini perbandingan secara massa ya, secara massa atau dalam gram di sini. Yang kedua contohnya kalau 2 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen, ternyata yang terbentuk airnya tetap 9 gram, ada sisa 1 gram hidrogen ya. Untuk 1 gram hidrogen dengan 9 gram oksigen, hasilnya tetap 9 gram air, ada sisa 1 gram oksigen. Untuk 2 gram hidrogen dengan 16 gram oksigen, dihasilkan 18 gram air dan tidak ada sisa. Jadi di sini dapat disimpulkan untuk pembentukan air antara hidrogen dan oksigen perbandingannya selalu tetap, yaitu 1 banding 8 dan menghasilkan 9 bagian air. Yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda yang digagas oleh Dalton. Dia menyatakan bahwa bila ada 2 unsur senyawa atau lebih, maka massa salah satu unsur yang sama perbandingan yang keduanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Jadi contohnya di sini adalah karbon dan oksigen itu dapat membentuk CO ya dan CO2. Di sini diambil 2 contoh CO dan CO2 untuk massa yang sama-sama 100 gram. Dapat dilihat karbonnya 42,85 untuk CO dan 57,15 untuk oksigennya ya. Kalau diperkecil perbandingannya 1 dibanding 1,33. Yang kedua untuk CO2 karbonnya 27,2 gram untuk 100 gram CO2 dan oksigennya 72,8 gram. Kalau diperkecil perbandingannya adalah 1 dibanding 2,66. Nah, di sini kalian dapat lihat bahwa karbonnya sudah dibuat sama yaitu 1, maka perbandingan oksigennya ya. Oksigen antara di dalam CO kita katakan O1 dibanding O2 itu sebesar 1,33 dibanding dengan 2,66, atau kalau kita perkecil menjadi 1 banding 2. Ini merupakan bilangan bulat dan sederhana ya. Jadi untuk C dan O dalam membentuk CO dan CO2 ini memenuhi hukum Dalton.
ya, dimana untuk massa C yang sama, perbandingan oksigen di dalam CO dan CO2 merupakan bilangan bulat dan sederhana. Dalam hal ini adalah 1:2. Biasanya bilangan bulat sederhana itu di bawah angka 10. Jadi kalau masih 3:7 itu masih termasuk perbandingan yang bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat adalah hukum perbandingan volume yang digagas oleh Gay-Lussac, ya. Digagas oleh Gay-Lussac, dia mengatakan bahwa bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Atau dengan kata lain, jika kita tahu perbandingan volume dari zat-zat yang bereaksi, maka itu adalah koefisiennya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien reaksi, ya. Contohnya di sini untuk gas CH4 100 ml bereaksi dengan 200 ml O2, ya, 100 ml tambah 200 ml, hasilnya adalah 100 ml CO2 dan 200 ml H2O. Kalau diperkecil 1:2:1:2, dan ini dapat dinyatakan sebagai koefisien reaksi CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Ya, demikian sebaliknya kalau kita tahu oksigennya seandainya 300 ml, maka kita dapat hitung volume yang lain. Ya, untuk CH4 dapat kita hitung dari koefisiennya 1 dibagi yang diketahui dari oksigen 2 dikali 300 menjadi 150 ml CH4 yang dibutuhkan. Kemudian CO2 karena koefisiennya 1 juga, jadi 1/2 juga, dikali 300 ml, hasilnya 150 ml CO2 yang dihasilkan. H2O karena koefisiennya 2, ya, jadi 2/2 dikali 300 ml, ya, hasilnya tetap 300 ml. Jadi yang jadi acuan adalah oksigen, karena pertama kali oksigen yang diketahui sebesar 300 ml. Jadi kita bisa mengetahui volume dari gas-gas yang lain dari perbandingan koefisiennya. Yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Dia menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, maka gas bervolume sama memiliki jumlah partikel yang sama. Jadi di sini dia sudah menghubungkan antara volume dengan partikel. Ya, sebelumnya kita sudah tahu bahwa volume dapat dinyatakan sebagai koefisien reaksi. Sekarang volume dapat dinyatakan sebagai jumlah partikel. Contohnya adalah untuk reaksi antara nitrogen, ya, N2 dengan hidrogen membentuk NH3 atau amonia. Kalau kita setarakan, ini kali 2, ini kali 3. Ya, untuk jumlah jumlah partikel N2 seandainya ada 20 molekul, ya, kita nyatakan dalam molekul. Kalau nitrogen ya 20 molekul, maka kita bisa cari jumlah partikel dari hidrogen sebesar 3/1 dikali 20 atau sebanyak 60, ya, dapat kita cari 60 molekul. Sedangkan untuk NH3 dapat kita cari dari koefisiennya 2/1 dikali 20 menjadi 40, ya, 40 molekul, ya. Dengan demikian kita sudah bisa menghubungkan antara volume dengan koefisien reaksi dengan jumlah partikel, ya. Nanti Avogadro ini akan menyatakan bahwa 1 mol dari suatu senyawa atau suatu atom memiliki jumlah partikel sebesar 6,02 dikali 10⁻23 atom, ya. Nah, ini adalah bilangan Avogadro yang akan kita bahas pada konsep mol atau stoichiometry di bagian yang terpisah.